Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan acara Teduh Pagi bersama Tuhan GKI Gayung Sari, Surabaya. Kami bersyukur Bapak Ibu sekalian dan kami semuanya dalam keadaan sehat. Dan Tuhan akan selalu memberkati kita. Mari kita mulai hari ini dengan memuji nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan telah memberikan hari yang baru dengan nafas kami yang baru, kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kami beraktivitas di hari ini. Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus memimpin kami semuanya, supaya apa yang kami dengar dan kami bicarakan hanyalah menurut pada kehendak Tuhan.
Dan biarlah menjadikan kehidupan kami makin baik di hadapan Tuhan dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni semua dosa kesalahan kami menyerahkan teduh pagi hari ini dari permulaan, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu kami ambil dengan tema teguran kasih. Ayat yang kita ambil dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya setiap hari masak. Dan masak itu aku memakai api, kadang-kadang apinya besar, kadang-kadang apinya kecil. Tetapi api kecil biasanya digunakan dalam bentuk teknik untuk memasak. Ya. Untuk mendapatkan tingkat kematangan yang sempurna, maka harus digunakan api yang kecil. Memang membutuhkan waktu yang lama dengan api kecil tadi agar masakan itu matang. Bila langsung menggunakan api besar, maka bukan kematangan yang kita dapatkan, tapi masakan itu menjadi gosong di luar, tapi di dalamnya belum matang. Atau pernahkah Anda juga memperhatikan ada obat-obat tertentu yang dimasukkan ke dalam kapsul atau dilapisi dengan gula? Tahukah Anda apa alasan dibalik itu? Alasannya sederhana saja, yaitu supaya tidak terasa pahitnya obat itu tadi, tanpa menghilangkan khasiat dari obat itu. Seperti itulah seharusnya ketika kita berterus terang kepada seseorang saat memberikan teguran. Tetap tegas, namun dibalut dengan tutur kata yang lembut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kadang kita perlu untuk menegur atau mengingatkan orang lain karena tingkah lakunya yang kurang pas. Banyak orang yang suka berbicara pada pokok permasalahannya, langsung dikatakan. Sehingga kadang-kadang keluar kata-kata yang kurang enak didengar. Dan hal itu akan menimbulkan satu pertengkaran. Saudaraku, tegurlah seseorang dengan menggunakan api yang kecil. Tidak begitu panas, tapi membuat matang dan enak, tidak gosong. Ya. Karena teguran yang lembut, penuh kasih sayang dan kesabaran akan lebih efisien dan lebih bisa diterima. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, tetapi hasilnya lebih efektif. Saudaraku, ada 3 macam cara untuk menyampaikan teguran yang baik. Banyak orang yang akan menegur itu takut. Tapi ini ada firman Tuhan mengatakan ada 3 cara untuk menyampaikan teguran yang baik. Yaitu yang pertama, teguran yang baik tidak menimbulkan masalah yang baru. Maka lakukanlah dengan kasih. Teguran yang baik tidak bersifat menyerang. Bila dia lebih muda, maka bersikaplah sebagai seorang saudara atau sebagai seorang ibu atau sebagai seorang kakak. Bila lebih tua, maka tegurlah sebagai bapa dengan menggunakan bahasa yang sopan. Lakukan dengan penuh rasa hormat. Yang ketiga, jadilah teladan yang baik sebelum menegur seseorang. Hendaknya hidup kita sudah lebih baik dari mereka. Contohnya, menegur seseorang yang jarang ke gereja. Saudara bisa dilihat dulu apakah yang menegur itu juga sudah ke gereja dengan rajin, dengan baik.
Kalau yang menegur juga tidak pernah ke gereja, percuma. Jadi kalau menegur itu harus kita sudah melakukan yang lebih baik dari mereka. Jadilah teladan yang baik sebelum menegur seseorang. Hendaklah hidup kita sudah lebih baik dari mereka. Saudaraku, dengan motivasi yang tulus, tidak untuk mencari kesalahannya, tidak hanya untuk memarahi atau menegur karena tidak senang, tetapi menegurlah dengan tulus, dengan kasih. Menegur untuk kebaikan bagi kita semuanya. Motivasi menegur itu sangat penting dalam melakukan tujuan. Pastikanlah kita menegur yang lain dengan motivasi yang tetap tulus dan tetap rendah hati. Jangan dengan kesombongan. Menegurlah dengan senyuman, jangan dengan kemarahan. Teguran yang penuh dengan ketulusan. Saudaraku, kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan itu kasih dan Dia selalu menjadi teladan yang baik. Tuhan menegur kita dengan kasih. Kini saatnya kita peduli terhadap sesama melalui teguran kasih. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kepada kebenaran. Saudaraku, biarlah Tuhan mengampuni kalau kita semua selama ini mungkin dalam menegur banyak melukai banyak orang karena cara menegur kita yang salah, sehingga mungkin banyak orang yang sakit hati. Ajar dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk menegur dengan kasih. Nah, kita bisa melayani Tuhan dengan menegur dengan sesama, dengan penuh kasih, dengan ketulusan, dan dalam nama Tuhan Yesus kita menegur sesama kita. Semangat hari Selasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita saling menegur dengan penuh kasih. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudaraku, mari kita berdoa di dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan gereja, negara dan bangsa dan juga mereka yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami menegur dengan kasih kepada sesama kami, baik kepada anak-anak, kepada orang tua maupun kepada sesama kami. Tuhan, terima kasih, biarlah kami mulai hari ini bisa menegur dengan penuh kasih, dan kami sangat percaya kalau kami menegur dengan kasih, maka Tuhan ikut serta di dalam teguran kami dan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yaitu Saudara Andre, Saudara Ibu Magdalena, Bapak Yonatan Estiwibowo, Ibu Lani Kaloko. Juga Tuhan memberkati bagi saudara kami yang lanjut usia dan sakit, Ibu Susana Indrawati, Ibu Nani S. Johansson, juga Ibu Wiri Mantiri, juga Ibu Suparyah, Ibu Sumaryati, Ibu Pariah Sutiwo, Ibu Bapak Irwan Wijaya, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Ibu Sri Gemi, Bapak Darwinto, Bapak Wakimen, dan juga Bapak Matius yang sekarang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami tahu hidup kami ada di dalam Tuhan, dan Tuhan Engkau yang menetapkan kami semuanya. Pagi hari ini kami mohon saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan namanya, kiranya Tuhan memberikan belas kasihan, jamahlah mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, kekuatan iman di dalam merasakan sakitnya, dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan dia selama dia sakit. Bahkan Tuhan akan memberikan hati yang selalu gembira, sebab hati yang gembira itu adalah obat. Kami percaya saudara kami ini akan Tuhan jamah, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami. Kami juga pada pagi hari ini berdoa untuk jemaat kami yang lanjut usia, yang sakit tadi, untuk yang masih menjalani perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk gereja kami GKI Gayung Sari, mulai dari Bapak Pendeta, konsulen kami, para penatua, para anggota komisi-komisi, para aktivis, dan juga simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, sehingga mereka melayani dengan penuh kasih dan penuh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Kami juga berdoa untuk seluruh karyawan di GKI Gayung Sari ini. Tuhan berikan hati yang penuh dengan sukacita sehingga mereka melayani Tuhan dengan sungguh, dengan hati yang tulus dan hati yang murni. Sehingga semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh program kegiatan dan kebaktian di tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, semua acara, semua program bisa berjalan dengan baik karena Tuhan menyertai kami semuanya. Demikian juga kami berdoa juga untuk perizinan gereja kami. Dalam proses perizinan ini kiranya juga Tuhan sendiri yang memegang, dan kami sangat percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah pada waktunya untuk gereja kami. Terlebih di dalam kami memilih atau bergumul untuk kebutuhan pendeta di GKI Gayung Sari ini, kami tahu Tuhan Engkau telah menyiapkan seorang pendeta yang sesuai dengan situasi dan kondisi di GKI Gayung Sari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilihkan pendeta yang paling baik untuk kita. Juga semua proses perizinan gereja Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, dari Bapak Presiden sampai menteri-menteri dan juga sampai pada tahap yang terendah, Bapak RT RW. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka melakukan tugas-tugasnya dengan takut akan Tuhan dan bekerja untuk kami semuanya dengan baik. Dan Tuhan, Engkau akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang pada saat ini dalam terkena dampak bencana alam. Di Ponorogo kami melihat banjir bandang yang besar, Tuhan tolong. Dan juga di pesisir selatan Pulau Jawa ini terjadi angin yang besar dan ombak yang besar. Tuhan, kami mohon Engkaulah penguasa alam ini, dan biarlah kami semuanya terhindar dari segala yang tidak menyenangkan, segala bencana yang akan terjadi. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Karena itu melalui pemerintah yang ada, Tuhan akan menolong kami semuanya dan semuanya akan berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa masih untuk dalam pandemi ini, kiranya pemerintah bisa menangani ini akan lebih baik, dan satu saat nanti kita sudah akan hidup seperti biasa, normal, tanpa pandemi, dan kita akan bekerja dengan lebih menyenangkan dan lebih diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga di GKI Gayung Sari ini. Kiranya Tuhan berkati orang tua untuk bisa memenuhi semua kebutuhan di dalam berkat Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan juga Tuhan kuatkan bisa mendidik anak-anaknya lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda, kiranya Tuhan terus akan membimbing mereka, memberkati mereka, menjauhkan mereka dari lingkungan yang tidak baik, dan bila mereka akan tidak terdampak dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan, anak-anak muda kami yang memerlukan pekerjaan, kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Dan Tuhan, kami juga mohon kepada anak-anak muda kami yang sudah mulai membutuhkan pendamping, kiranya Tuhan juga akan memberikan pendamping yang terbaik bagi mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga masyarakat kami di sekitar gereja ini. Kiranya masyarakat di sekitar gereja ini mendukung adanya GKI Gayung Sari yang ada di sini. Dan mereka tidak akan mengganggu, bahkan akan selalu mensupport apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan Tuhan, ajar kami juga untuk bisa bergaul dengan mereka dengan baik, menghargai mereka, peduli dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang akan kami pohonkan, tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan kami di GKI Gayung Sari. Terima kasih Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan segala puji syukur dan hormat kami. Amin. Saudaraku, kita telah selesai mengadakan saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati,
Dari pagi ini sampai besok, Tuhan terus akan membimbing dan memberkati kami. Selamat pagi, Tuhan memberkati.